Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassallallahu hajati jami'an hadiru fi hadzal majlis. Allahumma suki, Allahumma gampang, Allahumma padam, Allahumma gamblang, Allahumma sabar, Allahumma jembar, Allahumma sadar, Allahumma adem, Allahumma ayem, Allahumma tentrem, Allahumma subur, Allahumma syukur, Allahumma makmur, Allahumma berkah, Allahumma kathah, Allahumma turah, Allahumma nikmah, Allahumma manfaat, Allahumma selamat, Allahumma aman, Allahumma aman, Allahumma aman, Allahumma futuh, Allahumma futuh, Allahumma futuh. Thumma liqadai hajatina wa hajatikum fi barakati jami'i wa dhukir asma'uhum fi barakati wa karamati sultan awliya Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi barakati umbil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syaikhul Qadir Waliyullah, ibadallah, rijalallah, wa kunu aunana lillah, asana hadha bi fadlillah, ala al-kafi salatullah, ala syafi salamullah, bi muhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah. La ilaha illallah, wa ya aqtab wa ya ajab wa ya sadad wa ya ahbab wa adun ya ulil albab, ta'alaw wansuru lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syaikhul Qadir Waliyullah. Sa'alnakum walizulfa rajawnakum, wa fi amrin qasadnakum, fashuddu azmakum lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syaikhul Qadir Waliyullah, bi kashfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil ghaibi wal aini bi nuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah, la illallah, Muhammadur Rasulullah, Syaikhul Qadir Waliyullah. Salatullahi maulana ala man bil
Abdul Qadir Wali Allah ala dini wa ala kulliyatin sahih bibarakati umil kitab al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga berkah, semoga ridha Allah, semoga istiqomah, semoga istiqomah. Mulai kun tolibal istiqomah walatakun tolibal karamah. Li annal istiqomata khairun min alfi karamah. Paham toh ya? Paham, apal. Dalilnya ya kuan-kuan bare. Nggih, mohon maaf. Nggih sing ngaji Pak Masku. Mumpung. Kalau kula wis apal wis tahunan. Aku tadi nanti kalau bayi rawuh nggih. Ora usah dikongkon ya pedun dhewe. Kayaknya lagi ke sini. Pak Yahya. Lagi ada acara sedikit. Saya ingin menyampaikan sedikit saja nih. Di Al-Quran 30 juz itu. Doakan ya, doakan Bapak Ibu wali santri khususnya ya. Semoga anak-anak yang sedang berproses tahfidz Quran semoga diberi kuat, diberi kuat batinnya, diberi kuat hatinya, diberi kuat pikirannya, dipai betah teng Cikau. Karena Masya Allah sing pun 10 juz wis pirang-pirang. Betah ngono insyaallah 3-4 tahun ke depan tinggal nunggu ngendikane Mbah Kakung. Karena beliau sudah sering ngendikan nanti. Pokoknya nanti Cikawung itu kayak Kudus. Cikawung kayak Kudus. Qur'ane maksudnya. Qur'ane kayak pondok Kudus. Kalau Kudus juga ada lain dari Simbah Kiai Muhammad Arwani Amin. Itu santri daripada murid Mbah Yai Munawir Rabia Yogyakarta. Nah, termasuk santrinya Kiai Arwani niku Kiai Harir Betengan sama Mbah Marwan Jeragun. Dan Mbah Marwan punya murid namanya Kiai Dofir Berabu Tanggung Harjo. Dan Kiai Dofir punya murid si dodok ning kene iki. Lah ngono iku. Oke, tenan iki, tenan. Jadi Quran nggih gadah sanad, fikih hadis gadah sanad. Nggih. Mereka yang di sana. Insyaallah kabeh usul ila sahibil ilmi Allah Rabbul Alamin jalla jalla. Kula ingin menyampaikan 4 perkara mau. Di Quran segitu tebelnya ini. Sangerti kula tapi insya Allah bener. Wong diutak-utak diteliti diulang balik. Ayat khobar niku mung ana papat. Paham nggih? Apa artinya khobar? Nek ngene kamus kula iku ai khosiro. Rugi. Punah. Niku ana papat. Jadi golongane wong rugi, golongane wong khosiro niku ana papat. Yang nomor 1 wa qad khaba man hamala dzulma. Wong kang rugi, orang yang rugi yang nomor 1 itu manusia-manusia yang di dalam dirinya membawa kedoliman, membawa sifat dolim. Dan sering kita dengar dolim itu apa? Wal fi ghairi mahalli.
meletakkan sesuatu tidak pada, mohon maaf, tenan iki sing paling gampang termasuk sing kandang ngalami dhewe. Hati itu mahallu nadzarillah. Hati niku tempatnya Allah melihat keadaan hambanya. Paham ya? Jika kita meletakkan dunia di dalam hati, kita berarti termasuk golongan orang-orang yang hamalah apa? Hamalah zulma. Oke, ngibok sedikit di kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Itu Nabi Musa berkata, ya Rabbi, aina taskun? Wahai Allah, wahai Gusti, jenengan itu di mana? Pangersan teh di mana? Nah, kalau orang sudah anjun, ya bener ya kali anjun, manehna, boh bener boh beli boe itu. Jenengan itu di mana? Jawabnya Allah, ya Musa, ana fi qalbi abdil mu'min. Wahai Musa, aku Allah itu berada di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Minggu kita sering dengar, kita sudah ditarbiyah, iman itu kerasa. Nah, iman Allah ya kerasa, terasa Allah, rumangsa Allah, merasakan. Ngaku iman kok sih dirasakna putek, karena hamalah zulma. Gitu, paham betul? Nomor satu itu. Enggak tempatnya. Hati itu bukan tempatnya dunia. Hati itu tempatnya Gusti Allah. Maka kesucian Allah kita kotori karena dicampuri dengan urusan dunia. Itu berkali-kali kita dikasih tahu, dibimbing, diarahkan, dididik, ditarbiyah. Dunia itu cukup dipegang dua tangan, dilihat dua mata, ucapkan dengan mulut, langkahkan dengan kaki. Sudah cukup. Jangan masuk ke dalam hati sanubari. Kalau dunia sampai masuk ke dalam hati, ini nanti dunia akan menjadi hijab kepada Gusti. Bagi ahli ibadah ya hijab, apalagi gak ahli. Ahli zikir ya hijab, apalagi gak ahli. Wali zikir tujuannya pengen iki mangga. Tapi itu nanti jadi hijab ning ngersane Gusti. Belok dulu sedikit saya ulang. Kita sering dengar ngaji, tabligh akbar, ceramah, khutbah, segala puji milik, segala puji kagungan Gusti. Itu benar apa benar? Segala puji milik Allah. Tapi ketika kita dipuji, menikmati pujian itu enggak? Pasti sangat nikmat sekali itu. Wow. Sangat nikmat sekali. Karena itu sebenarnya puji milik Allah. Kemudian kita menikmati pujian itu. Di saat pujian itu berubah menjadi cacian, pujian itu berubah menjadi celaan, pujian itu berubah menjadi hinaan, nikmat apa sakit? Sakit, nesu, mangkel, newong sudah aral, badigul, pundung. Nek jare wong Boyolali nesu. Nek wong Indramayu nyewot. Ya nyewot.
Kalau bahasa Arab wudu. Nggih. Sadar nggak sadar, ngerti nggak ngerti, kerasa nggak kerasa, rumangsa nggak rumangsa, berarti kita selawasnya hidup sampai hari ini kita batinnya belum ngibadah ngumawulo ning kersane Allah. Ngaku ya begitu, gak ngaku ya begitu. Salah ngaji di sini. Termasuk ya ngomong ini. Tenang. Iya, berarti selama ini kita masih nyembah terhadap celaan dan pujian. Dipuji megar, dihina meremut. Nah iya, berarti apa? Batin ini madepe masih kepada hinaan dan pujian. Niatnya lillah, tapi ternyata batinnya belum karena Allah. Saged. Kenapa? Gara-gara hamaladul. Saya ulangi, ngikuti Abi Yazid mawon. Allahumma Gusti Allah sareng kula. Nggih. Allahumma diri Gusti Allah ningali kula. Allahu syahidi Gusti Allah nyaksian kula. Allahu qaribun minni Gusti Allah caket kula parek kula. Wis ning kene bae. Balik neh menawa lali. Saiki ning kene ngene aku gelem. Pani gak? Ayeuna di dieu kawas kieu bios. Nggih. Wis bagian bae lah. Saged tampi. Wis ringkes mawon. Yang kedua, wa khaba kullu jabbarin anid. Yang pertama khaba man hamaladul ma, yang kedua khaba kullu jabbarin anid. Siapa jabbarin? Diktator. Apa diktator? Menangan. Terus menangan, angas, ngeyel bisa. Hati-hati. Oh jenengan ketemu orang sing menangan ra gelem kalah. Oh iku khoba kullu jabarin anid. Nggih. Di mana-mana orang yang ainan, anid, angas, akas, ngeyel, karwek. Ketika manusia hidupnya senengane karwek, jangan pertanyakan, jangan salahkan. Ketika nanti Allah memperlakukan hidupnya ya sekarepe Gusti Allah. Padahal jelas hadisnya itu ana inda dzoni abdi. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Makasih paling enak itu. Ya Allah Gusti. Aduh, udah tahu kan? Paling enak itu. Allahumma terus yosah. Allahumma gak jadi ya. Kenapa? Kenapa? Tahu. Allah itu maha tahu. Kenapa harus diberitahu? Kenapa harus diberitahu? Kurang puas. Kenapa? Karena anggapannya ning batin kita ini dulu yakin kalau Allah gak diminta itu gak akan ngasih. Maka terus perlu minta rizki, karena beranggapan Gusti Allah gak ngasih rizki. Bener gak? Butuh minta ampun, karena anggapannya Gusti Allah gak maha pengampun. Minta dipermudah urusannya, itu karena beranggapan Gusti Allah senengane gawe angel baik. Wah ini ruwet, bukan ruwet. Ngaji yang kita berikan tolak bukan minggu ittihadun lahu. Tuntutanmu kepada Allah itu sebagai wujud ketidakpercayaanmu kepadanya. Kok jalur rizki, minta nyuhun rizki, itu karena beranggapan Allah gak pernah memberi rizki. Kalau minta urusannya dipermudah, itu karena anggapannya Gusti Allah bikin sulit terus.
Semoga masalah saya diringankan. Oh, itu anggapan kalau Allah senantiasa memberi masalah yang berat. Ruwet. Sing ruwet menungso Allah ya. Allah. Aduh. Menungso Allah ya. Allah. Allah ki ruwet dipahami orang bisa. Lah iya kan? Bener, Allah itu ruwet. Sampai memahami A ternyata Allah karepe B. Sampai ngejar B ternyata Allah kembali ke yang A. Angel lagi. Kenapa? Karena diawali khoba kullu jabbarin anid. Paham? Yang ketiga, khobaman dasar. Khobaman dasar. Siapa orang-orang yang rugi? Yaitu orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka nih Quran dikandani wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa beserta perkara yang menjadikan jiwa itu menjadi sempurna. Apa? Kemudian Allah ngasih tahu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ngasih tahu jiwa yang lacut, kurang ajar, nggak baik. Allah juga ngasih tahu jiwa yang takwa. Jiwa yang baik begini, jiwa yang lacut begini, jiwa yang takwa begini, jiwa yang nggak takwa begini. Itu Allah sudah jelaskan lewat ayatnya. Lewat ayatnya, lewat Qurannya. Dan tinggal kita ngerti nggak? Maka saya ulang. Kenapa kok ada anjuran dari Kanjeng Nabi? Bahkan bukan anjuran, itu disebutnya fardu. Tolabul ilmi untuk mencari ilmu itu hukumnya karena hari ini banyak manusia yang sadar tentang ibadah. Banyak manusia sadar tentang urusan ibadah, tapi tidak sadar tentang urusan ilmu. Maka ketika ibadahnya tidak dibarengi ilmu, luwih akeh salahe daripada semoga tidak Allah, semoga berkah. Sampun jam 10 kurang seperempat. Selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya niki ringkes mawon, jadi pangapunten kathah minta doanya nggih. Insyaallah nanti hari Ahad Pon tanggal 26 Januari malam Senin wagi. Jadi 10 dinamane sing awit dina kiyen Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad wis dihitung berarti tinggal 9 hari. Insyaallah minta doanya semoga lancar Nanti pagi atau siangnya niku acara khotmil Quran Hifdzi juz 30 dengan khotaman 10 surah pilihan sampai sore. Nanti insyaallah malamnya ngaji haul Thariqah Qadiriyah Wanak Syabandiyah Baru Romalidaya Cikawung yang kelima. Nggak kerasa udah kelima. Awalnya pontang panting jukir wali. Sekarang lama-lama apal sendiri. Semoga tidak Allah karena nanti ini karena sebagian wali santri ada yang di sini. Pokoknya mulai acaranya pagi jam 9. Kok jam 8 baru berangkat dari rumah? Wis ketinggalan kereta, anaknya wis munggah panggung rampung. Kenapa? Pengalaman dari tahun-tahun kemarin, pangapunten kathah dimulai ibadah dulu itu kebelet. Akhirnya tahun itu banyak itu yang seharusnya maju apa itu nggak jadi. Karena selesai khataman itu sudah jam 4:30. Lah ini anak-anak karena selain khotmil Quran juz 30 itu nanti itu kan nampilkan Qurannya. Nanti Badatur itu nampilkan madrasah kitabnya. Jadi supaya Bapak Ibu ya bahasa sebutnya mengerti lah. Qurannya ya jalan, kitabnya ya
jalan. Kitab tuh ya nadoman apa hafal itu supaya nanti pondoknya tambah barokah. Pondoknya tambah barokah. Jadi acaranya pagi dari jam 9 insya Allah, paling lambat jam 10. Yang rumahnya rada jauh, perjalanan butuh 2 jam, kok jam 9 baru berangkat. Wassalamualaikum. Lah beli baru kita nih setelah apa? Paling beli wong Indramayu butuh badan subuh sing omah. Nah, syukur-syukur pada ngendong ning kene majengan. Majengan ya. Majengan bunteni sega. Enggak guyon niku. Tapi sudah ada yang tanggung jawab. Yang penting minta doanya hari Ahad tanggal 26. Niki top skor. Nggih. Hataman keempat niki paling banyak 40 anak. Jadi setiap tahun itu nambah, sing hataman nambah terus. Mas saya ulang berkali-kali nggih. Kalau dari rumahnya itu sudah punya modal bisa baca, insya Allah 3-4 bulan itu selesai jusana. Bener. Tapi kalau dari rumah itu belum ngerti huruf, nggak ngerti harokat, ya mohon maaf 1 tahun. Ngenalnya aja sulit nih, nuntun itu, masya Allah. Maka kadang ini saya candain, kalau ada orang kesini kok yang sabar Gus, yang sabar Gus, jangan ngajarin saya sabar. Rumah sana ngadepi aneh wong akeh angel-angel ngene ora sabar iso sukses kok piye to, teman. Enggak niki guyonan nggih. Karena memang bener-bener perjuangannya abot ngadepi berbagai macam karakter, tipikal, watak, latar belakang yang berbeda. Sing mau niki gak ngerti huruf ya alhamdulillah sekarang sudah Iqra 6. Nggih. Tahun ini itu santri paling banyak daftarnya, hampir 25 santri. Juni kemarin tuh. Alhamdulillah yang gak bisa baca lebih dari setengah. Iya. Hebat kan? Nah, terus saya mikirnya begini, terus katanya sekolah di madrasah, di sekolah dasar ibtidah atau SD di 6 tahun ada pendidikan agama. Iku didik piye 6 tahun ra iso maca ki aku. Didikan gaib kayaknya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD MI kok masuk kelas 1 SMP buru-buru baca ngapalna. Huruf bae ora. Masya Allah Gusti. Oke, maka saya ulang minta doanya. Semoga nanti itu terrealisasi. Karena waktu malam pencoblosan bupati kemarin, saya itu nongkrong di rumahnya wakil bupati. Apa pesan Gus Rosyid untuk Indramayu? Saya minta untuk bupati atau wakil bupati yang baru nanti, taruhin anak pesantren setiap sekolah pengen ngajari Quran, tahu? Iya bener. Ya ini sampel ya, saya nempati pondok saya tempat itu saya sampel aja. Mosok dari 25 anak lebih dari setengah belum ngerti baca Al-Quran gimana? Itu karena para santri dipersulit mung gara-gara randu ijazah. Iya kan? Mung gara-gara randu ijazah. Maka minta doanya, insya Allah nanti Juni ini semoga nanti cool bener. Karena sertifikat sedang proses, insya Allah 1 bulan. Sertifikat tanah pondok ini sudah dalam proses pembikinan. Setelah itu nanti izin ke Kemenang Kabupaten Indramayu. Kalau di ACC tahun depan sudah ada, tahun Juni ini MTS Bahrul Rahmah Al Hidayah. Sing mulang siapa? Wah, akeh. Bapak Lapi bisa. Mulang apa? Kelas. Iya. Kang Didi bisa mulang lektor. Terus pokoknya ngaji belajar. Gak usah khawatir nih. Ini berpikir terus gak pernah berhenti. Bagaimana pondok ini supaya secara pendidikan dunianya ya ke bawah, pendidikan akhirat ya gak usah ditanya. Semoga ridhonya Allah nih. Tahun ini 40 santri. Tahun pertama 17, tahun kedua naik 18, tahun kemarin 24, yang juz amma tambah yang 10 surat 30 juz. Yang 10 surat 6 anak jadi 30. Nah tahun ini juz ammanya ada 27.
Yang 10 surat pilihan ada 14 anak. Jadi 27 tambah 14 41. Jadi kok panggungnya kepuk tekan sakau nih. Yang penting doanya jaga-jaga ya. Minta doanya semoga mereka anak-anak itu diberi kekuatan, istiqomah, betah, berkah. Ada hadiah wala kuliyatin sholihah itu berkati umil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang satu. Wa qad khaba manif taro. Sungguh merugi orang sing uripe senengane gawe-gawe ora panane. Papat nggih. Ada 4 golongan manusia yang termasuk golongannya orang yang rugi. Yang pertama, khobaman hamala zulma, yang senantiasa membawa kedzaliman, sifat zalim dalam dirinya. Yang kedua, khobaman dasaha, orang-orang yang setiap hari pekerjaannya hanya mengotori jiwanya. Yang ketiga, khoba kullu jabbarin anid. Yang keempat, qad khaba manif taro. Insyaallah Quran semono kandele sing ana mung 4. Jadi kalau dihitung yang sudah punya cita-cita, yang nggak tahu nanti orang tuanya dorong nggak. Yang sudah pengen tahfidz 30 juz itu hampir 15 anak. Ya, yang sudah 10 surat kelar itu hari ini wis juz 28, 27, 26. Kalau yang tahun kemarin 10 surat khatamannya tahun kemarin, hari ini sudah juz 21. Jadi udah 10 juz. Tinggal semaan. Karena setiap 5 juz disimak, 5 juz disimak. Bertahap. Nanti kalau 30 juz kelar, gelondong sehari. Semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga kangge Pak Yai Maskur kula aturi prinara wonten mriki panggenan sekalian nanti. Undang ya. Ampun dan. Masya Allah. Apa itu? Oh. Mau lihat santrinya. Aduh. Anak-anak baik. Gus liatin jamaahnya dong. Nak pecah lanang beli. Dibantu Kang Siti kali Pak. Kang Siti saya banyak. Masya Allah. Hadir nggih. Mas Gun. Pengen numbaske rokok. El Amira. Pinten. 1. Karo Samsur Refill. Itunya. Satu-satu. Refill sama LA. Masya Allah. Mas Gun, Hudi, Yuli Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ocen, Siva. Arep kenalan Bu Siva. Pengen kenalan dengan jamaah. Masya Allah.
Banten hadir. Minal hadirin. Ampune mati. Mbah Santuy Cepogo hadir. Hadir terus hadir. Nanti kalau udah selesai tawas nyampe kan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal habibu rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum fashkuruni wa la takfurun. Al-ayat surah Al-Hadid. Wasaddukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan. Wadafa'tu ankum as-su'a wal adza bi ardi la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Huwa as-sami'ul 'alim. Para alim, ulama, para kiai, para sepuh, tinggal turun kita bukan lebih khusus Sayyidina Muhammadina Rabbina. Kita jadi di jalurnya yang kita berdoa itu dan restunya. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan berkahnya, dan semoga kita semua satu akan lahir batin dunia sampai akhiratnya. Amin. Akhirnya kita masuk untuk sandar dan rumah hidayah kita. Akhirnya masuk saya keluarga dan semua santrinya yang kita banggakan, Bapak, Ibu, semua harus malam sudah fakir. Syukur dari Allah. Salawat salam untuk Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin. Hidup kita semoga selalu dalam ridhonya Allah. Hidup dalam Allah selalu ketemu dengan rahayu wirujud sehat bagas waras, ayat tentrem hidup hukum dari Amin. Semoga diberi nikmat hidupnya, diberi melimpah ruah rezekinya, Amin. diberi lancar lancar semua urusannya, diberikan manfaat dunia sampai akhirat. Amin. Dan mohon maaf, saya
suan lagi ke sini. Mungkin kalau di tahun kemarin pas malam hari ini pas acara haul pas berikut Ahmad Suhel. Kalau untuk tahun ini dipaskan pada malam 27. Jika kebetulan di tahun baru 2025 tanggal 1 Januari bertepatan tanggal 1 Rojab. Lalu beliau ketika kemarin waktu ngaji di Pondok Candi, bahwasanya insya Allah umat Islam tahun ini akan banyak dapat nikmat. Amin. Semoga kita semua kebahagiaan nikmatnya. Amin. Dari tadi malam termasuk menjadi pembahasan dari Lelea sampai ke sini ini Los Angeles sama California terbakar. Ini karena kan ya mohon maaf mengatakan dunia yang kemudian banyak orang-orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan sampai kepada orang-orang animis itu kan berada di negara itu. Jadi yang diaturkan oleh adik saya, ada orang yang rugi, ada 4 yang beruntung dapat, cuman sama aflahal yang memang Islam, aflahal mu'minun, aflahal man tazakka, aflahal man zakkaha, juga ada 4 juga aflahal. Jadi kalau dilihat keadaannya, orang-orang Amerika sudah menjadi rahasia umum, artinya tidak ada yang membicarakan, tapi semua orang tahu bahwasanya orang-orang Amerika ini mendukung pembantaian Israel kepada Palestina. Nah, begitu. Tidak ada yang berani untuk kemudian melawan, hanya sekelumit dari kalimat-kalimat para pembesar-pembesar negara di PBB. Ini tidak ada aksi yang benar-benar kemudian melawan Amerika. Akhirnya Allah sendiri yang turun tangan. Ya tenang saja. Yang pertama, orang yang beruntung, orang yang menang pada hari ini. Jadi orang yang menang pada hari ini ya orang yang sedang berada di sini saat ini, di tempat ini bersama dengan dirinya sendiri. Kalau orang yang kemudian dia berada di sini tapi tertinggal, maksudnya tertinggal bagaimana? Orang itu kemudian teringat pada masa lalunya, kemudian timbullah penyesalan pada hari ini. Itu orang yang tertinggal, artinya tidak menang pada hari ini lagi. Ada orang yang kemudian ingat masa depan, kemudian terjebak pada khawatir dan ketakutan, jangan-jangan nanti dan lain sebagainya. Ini orang yang merancangi waktu, nyalin pada waktu. Ini maka sekali lagi cukuplah yang lalu tinggal kenangan, biarkan saja. Yang akan datang baru harapan. Yang sudah pasti itu hari ini. Hari ini jenengan berada di sini, di tempat ini, nikmati. Gitu ya. Tidak perlu menyesal yang sudah lalu, atau tidak perlu takut apa yang akan terjadi. Jalani saja. Itu orang yang menang pada hari ini. Ada orang yang kemudian bejo itu aflahal mu'minun, yang beruntung itu orang-orang yang beriman.
semua yang menang, yang paling menang adalah Allah, dan pemenang dari semua pemenang itu Allah dirasakan bersama dengan dirinya. Itu mukminun. Karena apa? Dikatakan mukmin, orang yang merasa dan bisa merasakan bahwasanya dirinya dan Allah tidak akan pernah pisah walaupun selanjut dibagi. Itu ya. Artinya mana? Ya Allah. Jadi orang yang teringat masa lalu dengan orang yang teringat masa depan itu sama-sama botol kosong. Tapi orang yang beriman, orang yang menang pada hari ini botol yang berisi. Itu ya, bisa diterima. Kemudian ada qad aflaha man tazakka. Ada orang yang qad aflaha man tazakka. Jadi menyucikan diri dari ketakutan, menyucikan diri dari penyesalan, kemudian menyucikan diri dari selain Allah. Kita zakat sama zakat. Ayo, mohon maaf, monggo kita bersama-sama bersemangat, karena di dalam thariqah yang diajarkan kepada kita semuanya mengajak kita untuk menjadi orang yang beruntung. Zakat dan obat jelas. Ojo nanti ono keliwar wujud sakyane wujudnya Allah tentunya kita. Jangan sampai dalam hati ini berseliweran wujud selain wujudnya Allah. Ini kan mensucikan hati, kemudian mensucikan pikiran. Jangan berpikir tadi, jangan berpikir nanti, jangan berpikir dulu, jangan berpikir besok. Pikirkan saja hari ini, saat ini, detik ini. Beliau pernah jauh begini, termasuk juga kalimat jauhnya Imam Ghazali. Umur manusia itu hanya 3 tahun. Tahun kemarin, tahun ini, tahun besok. Kepanjangan. Bulan kemarin, bulan ini, bulan besok. Kepanjangan. Minggu kemarin, minggu ini, minggu besok. Kepanjangan. Iya. Hari kemarin, hari ini, hari besok. Kepanjangan. Oke. Jam tadi, jam ini, jam nanti. Kira-kira dengan masih hidup sampai jam 12 ya? Masih. Masih masuk mati. Masih ora lah. Tandane pe durung anak. Masih hidup. Allah itu sudah merencanakan semuanya. Jadi tidak ada yang kali-kali, tidak ada yang kebetulan terjadi kepada kita, itu tidak ada. Cuman semuanya selalu tiba-tiba bertantang. Ya terserah Gusti Allah mau ngasih tanda atau enggak, itu terserah. Banyak orang yang kemudian dipanggil tanpa tanda-tanda yang banyak sekali. Maka kemudian jangankan hari ataupun jam, detik tadi, detik ini, detik belum tentu. Maka yang paling jelas adalah masuk, keluar, masuk,
keluar lagi kan? Keluar, masuk lagi kan? Inilah pertelahan yang namanya Islam. Maka kemudian agar kita tahu, selalulah berkompromi, selalulah berdamai, selalulah berkonfirmasi kepada yang selalu membersamaimu. Siapa? Ya Allah lagi. Tidak ada yang lain. Selalulah untuk kemudian bermesraan. Mungkin apa? Kalau kemudian bahasa hakikatnya harus berani berasyik maksud. Itu kan dulu waktu saya masih SMP itu sinetron atau kemudian novel-novel itu seringkali saya menjumpai kalimat berasyik masuk itu. Ternyata itu bahasa hakikat. Cuman mereka yang ada di novel, ada di TV, berasyik masuknya antara laki-laki dan perempuan. Nah kita ini kalau kita sudah mencapai torikoh dan hakikat, berasyik masuk itu antara kita dalam kelenggahan sebagai manusia harus mau berasyik masuk kepada Allah. Akhirnya terjadi Allah pun berasyik masuk kepada kita. Semua dalam rangkaian asako ispun ngobrol. Ini keadaannya. Kemarin juga waktu ngaji jam ngaji di Lelea juga ispun berontok tergila-gila. Nah, asyik. Ini orang yang tergila-gila. Maksud orang yang ditergila-gilai, bagaimana? Digilai. Ini mohon maaf, ini dalam satu ruang lingkup keadaan kita sendiri. Ini manis takut aflahal yang manis taklah. Inilah mukminun. Antara yang tergila-gila, yang digilai, ini bisa nggak kira-kira berkaitan dengan materi yang bulan kemarin saya matur, antara alif lam mim, antara Allah Muhammad Adam. Nah itu terjadinya asyik maksud segitiga juga. Udah. Dalam keadaan kita sebagai wadah Adamnya, sebagai anak cucunya Adam. Sadari dulu kita ini anak cucunya Adam. Berisi cinta, yang mencintai dan yang dicintai. Diterima? Kita anak cucu Adam.
ada berisi cinta, yang mencintai dan yang dicintai. Jadi cinta itu respon. Yang mencintai asyik, yang dicintai maksud. Nah, yang mencintai Muhammad, yang dicintai Allah. Nah, ungkapan cinta itu yang mengungkapkan adalah kalimat yang ada pada Jibril. Gitu. Ini. Nah, Allah Muhammad, Allah Jibril Muhammad ada pada aku. Termasuk kita semua sebagai anak cucu. Kalau tidak ada, diragukan anak cucu Adam atau bukan. Mungkin kalau enggak begitu diragukan, ini anak cucunya Adam atau anak cucunya siapa? Mohon maaf ya. Memang semua anak cucu Adam, tapi keberadaannya juga berikut perjalanan waktu. Mohon maaf, setelah Adam diturunkan ke dunia, iblis pun diusir dari surga. Maka kemudian ada terjadi sebagian dari anak cucu Adam yang keluar dari ibu Hawa, ini dicampuri iblis. Bisa diterima? Barangkali dongeng dulu ya. Ya, mau ditungeng? Nanti tinggal dulu. Kita dongeng dulu. Karena beliau juga sudah sering mendengarkan, sering mendongengkan tentang ini. Saya kalau didongeng itu paling senang. Kalau pas dongeng itu paling senang. Ketika masih di surga, semua masih di surga, dan di surga semuanya. Mohon maaf. Ada Allah, ada Jibril, ada Muhammad. Ini Muhammad bukan Muhammad bin Abdillah ya. Karena Muhammad bin Abdillah sendiri sebagai anak cucu ada, kan begitu? Nah, ada di dalam surga juga termasuk para malaikat. Yang ada malah justru malaikat semuanya. Nah, sebagai pimpinan malaikat ini diberi nama Idajil. Jibril belum menjadi pimpinan, masih bawahan. Jibril masih bawahan. Idajil inilah pimpinan para malaikat. Maka kemudian jadinya bumi langit, jadinya surga neraka, di situ ada Idajil dan para bawahannya. Allah bilang pada para malaikat yang dipimpin Idajil dan para malaikat dijak ngobrol sama Gusti Allah. Malaikat, saya akan bikin khalifah di bumi. Dicetaknya di surga masih. Allah itu punya reputasi jelek tentang penciptaan. Maka kemudian malaikat pun bertanya, Allah pernah punya reputasi jelek tentang penciptaan. Tapi kemudian malaikat-malaikat yang masih tunduk kepada Gusti Allah mempertanyakan, nah, apakah jenengan mau bikin makhluk, bikin orang yang kemudian suka bikin kerusakan dan suka mengalirkan darah? Jawab Gusti Allah, iya, walaupun saya punya reputasi jelek, tapi saya tahu yang kamu tidak tahu. Gusti Allah menang.
walaupun punya apa sudah pernah terjadi kesalahan tentang penciptaan, karena sebelum ada Adam ini Allah pernah menciptakan kaum Jan dan Banu Jan. Ini terjadi pertumpahan darah dan sering bikin kerusakan, maka semua Jan dan Banu Jan ini dimusnahkan, tapi alamnya masih ada gitu. Maka ketika kemudian Allah mau bikin Adam, malaikat dipimpin Ibrahim mempertanyakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah jenengan mau bikin di bumi membikin orang atau makhluk yang suka bikin kerusakan dan suka mengalirkan darah? Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, ingsun ngerti sing sirang kabeh ora ngerti. Dibikinlah Adam terjadi pada hari Rabu. Ini dibikin pada hari Rabu, berwujud tubuh tingginya sekitar 30 meter, tingginya badan dhuwure 30 meter. Sama pohon kelapa masih tinggi ada. Jadi jenengan itu berapa ini, cuma 2 meter sudah tidak ada. Paling 175, 180 itu sudah kelihatan tinggi. Rata-rata ya 170. Mungkin kalau yang stunting paling 150, kalau anak-anak yang stunting mungkin, tapi rata-rata 170, 75, 80 itu sudah terlihat tinggi orang-orang Indonesia hari ini itu. Nah, setelah ada hari Rabu jadi tingginya 20, nah, hari Kamis dimasuki nyawa, termasuk gambar Adam menjadi bentuk seperti ini. Ini tangannya begini dengan wajah yang seperti ini, bermata 2. Itu prosesnya hari Rabu. Hari Kamis disebul nyawa. Itu kira simbolisnya yang dikatakan seperti itu. Mohon maaf, secara keadaannya dialami oleh kita anak cucu Adam seperti yang kemarin saya bicarakan di Erekan. Kita tuliskan di papan tulis, manusia jadi dari bumi, geni, banyu, angin. Ya, unsurnya bumi, geni, banyu, angin. Jadi apa bumi, geni, banyu, angin? Jadi kopi mie, jadi kopi hitam, jadi pucuk harum. Bumi, geni, banyu, angin. Jadi larutan. Iya, itu bumi, geni, banyu, angin. Percaya enggak? Percaya enggak? Saya. Kalau enggak percaya ya udah. Jadi es, bumi, geni, banyu, angin. Nah, sudah ditulis bumi, geni, banyu, angin. Walaupun tulisannya ya kalah bagus dengan yang karena saya dulu nulis gak lama, saya nulis gak lama. Saya suruh ngapalakan, cuma gak hafal-hafal, sudah masih kalah hafal sama yang gak ngapal itu. Iya, bumi, geni, banyu, angin. Nah, kemudian dibantu oleh Al-Wamah, Amarah, Sufiyah, Mutmainah.
ini banyu angin diambil sari matinya jadi kopi ini termasuk kemudian jadi nasimu, jadi sayurmu, jadi lauk paukmu itu semuanya. Nah, dimasukkan kepada bapak manusia dan ibu, bapak bawa dua, ibu bawa dua. Sari mati dari kopimu, nasimu, makan sayur lauk paukmu kemudian menjadi bapak bawa dua, mani sama padi, ya. Ibu bawa dua, padi sama mani pun. Ini sari mati dari ya jenengan makan. Kalau jenengan jarang makan, nggak terlalu terisi. Kalau orang yang makannya banyak, ya ininya banyak. Iya, bisa diterima. Jenengan sendiri kalau sudah puasa, banyak puasa, ada yang banyak puasa. Kalau jenengan sedang banyak puasa, mohon maaf nih, bukan puasa Ramadan loh ya. Kalau puasa Ramadan sahurnya banyak, mohon maaf, bukanya juga banyak. Bahkan nyempet-nyempetin sudah habis sahur itu masih sempet-sempetnya. Belum syukur kok apa-apa. Ya karena saking banyaknya ini harus dikeluarkan memang. Mungkin kalau orang yang nggak banyak puasa, orang yang banyak puasa ini sedikit, maka kemudian menjadi yang turun dari orang yang banyak puasa itu bukan dari sini, bukan dari ini, tapi nanti di sebelah sini bisa terjadi, bisa diterima. Nah, ini saripatinya. Bapak hilang perjakanya, ibu hilang perawannya. Bertemulah dua air dari bapak, dua air dari ibu, bercampur di dalam rahimnya ibu. Itu diam 40 hari, ya toh. Ini juga karena asyik maksud juga, ya toh. Iya. Kalau nggak asyik maksud ya nggak jadi. Loh. Ini posisinya dalam keadaan kemanusiaan dasariah, berasyik masuk, bapak berasyik masuk sama bukan begitu. Ini jadi dia 40 hari jadi darah, dia 40 hari jadi daging, dia 40 hari ada gambarnya, ya sama seperti cerita Adam tadi. Maka sebetulnya mana ada, bisa diterima? Loh, nah setelah Adam jadi hari Rabu, Kamis Allah perintah untuk kemudian meniupkan roh kepada apa saja. Ada jasmani, ruhani, rohani, idofi. Dipanggil jasmani, ruhani, rohani, idofi dipanggil. Ini sudah jadi karena sudah Allah memanggil para roh atau kemudian melepaskan dari Allah sendiri, mungkin menjadi Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad timbul adanya ruhani, jasmani, ruhani, rohani, idofi. Ini dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur
Allah. Nah, begitu. Kamu, saya punya tempat. Saya punya rumah baru tidur. Kemudian di KPR kan barangkali ibaratnya begitu ibarat. Ini jadi jasmani rohani rohani ditawari ini bentuk ini, mau nggak kamu? Kamu nanti akan lahir pada hari ini, tanggal ini, jam segini, tahun ini. Nanti kamu akan pulang kepadaku tahun ini, tanggal ini, dan segini, hari ini. Dikasih tahu. Nanti kamu akan berjodoh, berteman hidup dengan ini. Kamu akan bertempat tinggal di sini. Mungkin itu semua tidak kebetulan. Dan wis diatur karo Gusti Allah. Ada orang Boyolali, ya, ketemu orang Amis, kemudian bertempat di Cikawung. Nah itu bukan kali-kali, sudah direncanakan. Mungkin suruh nungguin makam Sernaraga sudah. Bukan kali-kali, sudah direncanakan, ada dalam kodok-kodoknya Allah. Kemudian jenengan yang naruh anaknya di sini bukan kali-kali, dulu kan bukan, sudah direncanakan sama Gusti Allah. Mungkin kenapa jenengan mulai ini kemudian alhamdulillah beruntungnya kita dalam hidup kita ini untuk ikut tahu mendapat bagian kajian tentang ilmu kewalian. Kenapa? Karena kita ini memang tercipta ada bagian nanti di sini dari binti anfasihim, dari aroma harum anfasnya para wali-wali dulu kemudian jadi jenengan. Ya lumayan lah. Mungkin walaupun cuma seciprat, lumayan. setetes air itu ada. Kenapa kalau ini menjadi kelompok, menjadi orang-orang yang mendapat bagian ikut mendengarkan, walaupun juga kadang nggak semangat, kayak nonton baik, besok berangkat lagi, ya biasa, cuma secupit, cuma secipet. Wali ini orang semangat. Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Nah, jasmani rohani rohani itu ditambah 3, rohani, nafsani, kudus. Berikut pembantunya 4, hayawani, nuroni, nabati, rumani atau tambis. Dari 4 bulan, ya toh 40 hari kali 3 kan 4 bulan. Nah, kemudian dimasukkan. Terus ada peringatan ngupati, ngelimani, mitoni. Masuk sempurna dalam rahimnya ibu. Main sepak bola sudah bisa. Tendang-tendang. Ya Bu ya. Iya, sepak bola. Kok untungnya perut ibu itu kok. Oh, Masya Allah. Kalau nggak kuat, jebol sudah. Rim makin. Kuat itu. Perutnya ibu itu buat sepak bola masih kuat. Bahkan ada yang kembar berduaan. Iya. Loh iya. Ada gaji, ada bul, ada pasahnya enggak dalam sana. Bagaimana terjadi bentuk seperti ini? Itulah kuasanya Allah. Kalau enggak Allah apa? Kalau enggak Allah siapa? Allah Maha Kuasa karena memang seperti itu buktinya. Di luar logika, di luar nalar. Cuma ada proses yang pernah disaksikan oleh Mbak Adam. Setelah Mbak Adam dimasuki jasmani rohani rohani itu ya toh. Nah, Mbak Adam, iya, termasuk kita juga. Genep
7 bulan selesai, umur 8 bulan disepuh menjadi muda, menomi. Setelah 9 bulan 10 hari disepuh. Nah, jadi kayak pusaka atau senjata atau peso yang sudah jadi, nah, dibakar dulu membara, ya terus dicuos di dalam oli. Ada yang pakai oli, ada yang pakai air garam, ada yang cuma air biasa. Nah, akhirnya lahirlah dia, kemudian ada dikasih tempat di dalamnya, adanya sanubari, maknawi Siri sanubari, maknawi Siri Fuad siri Fuad. Fuad. Nah, terlihatnya, tanda nempelnya ini kepada ini gambar tadi, dan setelah lahir terlihatnya, terikatnya, indikatornya kalau masih ada, ini adanya nafas, rufus. Nah, inilah kalau banyak makan, ininya banyak. Kalau nggak banyak makan, nggak banyak minum, ininya yang banyak. Bisa diterima? Ya, makanya mohon maaf ya. Ini jadi anak, ini pun jadi anak. Bisa diterima? Inilah yang kemudian masuk kepada kewajiban. Walaupun bukan anaknya, walaupun bukan cucunya, walaupun bukan nasabnya, tapi kemudian bisa bersanad. Ini dari sini. Binti Anfasihi. Pernah saya ngobrol dengan muridnya Mbah Bul, temennya Pak E. Ini anak Lutfah, anak ini sama ini anak Lutfah. Nah, dengan semuanya, kalau benar mau dan yakin dengan jadi anak, bisa. Syaratnya ini jenengan, ini guru jenengan. Seberapa besar cintamu? Loh, kalau enggak, jangan harap. Paling dapat cipratan lagi. Hanya dapat cipratan lagi. Kalau jenengan hanya sekedar ikut berbeat, tapi jenengan tidak bisa membuktikan cintanya, ya dapat cipratan saja. Lumayan. Betul tuh. Nah, terserah ini jenengan boleh paham, jenengan boleh nggak paham. Ini sudah, ya mohon maaf, ini dari apa ya istilahnya itu, dalam pribadi pulau memahami. Nah, jadi kalau di sini saya menang. Jadi di posisi Qadhiyah Nasabahnya ini, kalau di posisi ini saya menang. Cuman di sini kita sama. Maka nggak boleh mentang-mentang juga. Mohon maaf ya. Mungkin situ ya mah jangan ngomong.
mohon maaf. Apa dengan mau ganti? Mohon maaf, tidak ada yang kebetulan kok. Saya juga dulu belum minta, nggak minta. Kayaknya saya itu nggak minta. Gusti nyuwun murid jadi anak Romo enggak. Saya sadar jadi anaknya Romo juga entah di umur keberapa. Loh, mohon maaf. Bisa diterima nih. Maka sekali lagi jangan berkecil hati. Jenengan yang bukan pesantren, bukan anaknya kiai dan lain sebagainya, punya kesempatan yang sama di sini. Ambil sebanyak-banyaknya. Dari mana? Ini rumusnya ini. Isik, masik, maksud. Skala pribadi kula jenengan harus mencintai dirinya sendiri. Yang raga, yang ngorok, mencintai yang roh, yang mimpi. Cintai. Mungkin ini untuk berada di sini saat ini dan nggak mau pisah. Ini kalau jenengan dalam satu rumah ada bapak dan ibu, kalau jenengan dalam satu wujud ini ada raga dan nyawa. Raga harus mencintai nyawa, nyawa harus mencintai raga. Wonten coba ngawaske jero siji aja nganti lali. Itu loh. Jero ngawaske jaba aja nganti utul. Itu bahasa beliau yang sering kita dengar. Tapi apa itu? Tapi keadaan kita masih sering melupakan dan melepaskan. Jaba ngawaske jero lupa baik. Jero ngawaske jaba utul terus. Kebanyakan kita kan begitu. Maka kenapa? Karena jangan belum mencintai. Melihat sini, melihat situ. Ganteng pisan ya orang kuwi. Kita nih ganteng amat, middle. Ya tuh. Pinter pisan ya orang kuwi. Kita nih mah belum bisa apa-apa, middle. Loh. Enak temen ya orang kuwi kaya, duitnya oke. Kita nih beda apa-apa, middle. Ya sudah. Tidak terjadi hasil maksud. Selalu membandingkan diri kepada orang lain, rugilah kamu. Mungkin rasakan cukup. Nanti bekerja sama. Ketika bapak dan ibu bekerja sama bisa membangun rumah tangga. Ya toh. Ini lantainya belum dikeramik nih. Pasang dulu ya, silakan dulu. Ini duitnya nggak usah buat beli tempe, buat beli keramik dulu ya. Itu bekerja sama. Maka kemudian raga harus bekerja sama dengan nyawa. Yang ngorok ya harus bekerja sama dengan yang mimpi. Udahlah, kamu jangan lari terus. Kamu mau mimpi baru. Silakan barulah. Bisa nggak? Ini bahasanya bagaimana? Terjadi obrolan antara jenengan dengan jenengan, karena yang tidur ya jenengan, yang mimpi ya jenengan. Wah, kendel. Nah iya, kalau jenengan belum pernah jadi kendel jenengan akan jadi. Cuma mohon maaf, tetap harus dalam kendali. Bagaimana agar menjadi kendali? Kita berguru, kita berada di bawah naungan sang pendidik kita. Mohon kita merasakan keberadaan yang mimpi ini, dan kita mencintai diri kita sendiri, sudah puas dengan keadaan dirinya. Gak usah direboni, walaupun takutnya kritik, puas.
Nggak usah disemir, rambutnya sudah hitam, nggak usah. Terima saja, ini limited edition ini. Iya, belum pernah dicetak yang seperti ini, nggak akan lagi dicetak yang seperti ini. Percaya monggo, nggak percaya monggo. Udah terima. Nggak usah minder. Ngoten tuh. Bisa ya? Nah, setelah mencintai ini, arahkan. Sudah, sana kamu berburu. Kamu minta petunjuk, kamu mengaji. Ngoten kepada guru. Ketika meninggalkan pamit, Raka pamit ya, saya tak suan Pak Yai. Gitu. Jadi mimpinya ketika meninggalkan tubuh, si sang mimpi ini mengaji, mencari Pak, bisa diterima. Setelah asik maksud dengan dirinya, nah, ini harus berasik maksud kepada Pak Guru. Dan ini nggak kira-kira mencampurkan dirinya seperti dengan mencampurkan diri bapak, mencampurkan diri dengan ibu. Nggak mau pisah. Beliau jauh pulau boten pisah pun selawe tahun. Apa mungkin kalau itu keadaan lebih beristri? Begitu tuh. Maka dalam satu keadaan tubuh ini, di dalam ini, saya sering bilang sama jamaah teman-teman, kita ngaji kepada Mbah Muhadi, ini ada di Pondok Jagat, kelasnya Jamul. Ini kelas kita, satu ruang kelas ini, Pak Guru satu, muridnya satu. Bisa ya? Mungkin hadirkan, memang ilah roti, memang harus dihadirkan dalam satu tubuh, sudah diberikan kepada kita, ya toh, dikuasakan kepada kita. Cuma kita menghadirkan Pak Guru untuk berada bersama dalam satu tubuh ini, merasakan dan kemudian saling bertanya, saling berkomunikasi, saling berkonfirmasi. Seperti Muhammad yang kemudian mencari Jibril untuk sama-sama nanti menghadapkan diri kepada yang punya bumi geni Banyuwangi, kepada yang punya jasmani rohani lokal Idobi, kepada ini keadaannya Muhammad dengan Jibril kemudian diantarkan Isra Mi'raj kepada Allah. Cuma nanti Jibril cuma sampai aras. Ada guru juga mengantarkan kita juga akan sampai pada aras. Setelah di atas, monggo itu tempatnya, silakan masuk. Itu mohon maaf ya. Untuk bisa menyatu, untuk bisa Isra Mi'raj, menyatunya antara Allah, Jibril dan Muhammad ini dalam rangka rasa, merasa dan bisa merasakan. Karena apa? Yang ada hanya Allah, ya toh, gitu. Terus kemudian Muhammad jenenge Rasul, rasa Allah diberi rasa
rasa Allah bernama Muhammad. Lah kahanan wujudnya Allah yaitu rasanya gula manis, rasanya Allah Muhammad. Gitu bisa diterima? Nah, dalam satu bentuk gula, dalam satu wujud kula dengan manusia, ya dong. Jadi asli adalah Allah. Kemudian Allah itu kahanan wujudnya menjadi rasa Muhammad. Bisa diterima? Wah, bingung saya, mumet saya. Ya, nggak usah dipikir aja lah kalau begitu. Jalanin aja. Oh, maaf ya. Oh, coba nanti menjadi tambahan untuk kita ya. Sudah sekian? Sudah sekian deh. Mohon maaf kalian sudah dengar kemarin di Eretan, kemarin di Terisi, kemarin di Miang, kemudian apa di Kota Singajaya, biar lebih mantap lagi. Yang belum dengar ya biar dengar. Ada, mohon maaf. Ini untuk bisa merasakan, karena memang juga sering rancu, beradaannya memang tiga. Dalam satu itu ada tiga, tentu. Mungkin dalam satu ada dua, dalam dua ada satu, hanya satu, ternyata ada tiga. Itu ya dong. Dalam satu keadaan manusia terjadi dari 24 perkara, ya dong. Nah, 24 perkara ini terbagi menjadi dua. Itu ya 24 perkara menjadi dua. 12 jadi yang ngorok yang sebelah sini, 12 jadi yang mimpi yang sebelah sini. Itu. Nah ini kemudian nanti menjadi 4, 3. Itu jadi dari 24 tadi menjadi 8. Ya, omong alam bisoak. Cuman memang unsurnya seperti itu. Coba untuk nanti agar tidak terlalu bingung, yang penting kita pegang cara untuk merasakan, alatnya untuk merasakan. Kita diberi qadiriyah, kita diberi naksaban dia. Kan begitu. Setelah berqadiriyah kita dianjurkan. Kalau kemudian boleh, ini wajib sebetulnya. Seperti wajibnya 5 waktu bagi umat Islam, ini wajib bagi warga qadiriyah 5 waktu juga. Ya toh, berwirid qadiriyah. Mungkin jenengan jika orang qadiriyah itu seperti wajibnya umat Islam menjalankan 5 waktu, kita wajib muter tasbih setiap habis sholat. Mohon maaf nih, langsung saja. Kalau jenengan bikin latifah sekaligus nanti untuk mempraktekkan sikiahnya, bikin latifatul qalbi, masuk, rasakan 2 putaran tasbih. Allah kenceng, rentet, rapet, padet, jangan sampai putus. Kan begitu. Jangan dilepas, lepasnya keluar, pindah ke latifah 2. Allah, pindah latifah 2. Allah, nafas di luar. Coba putaran tasbih, tahan, namanya dipegang, dipegang. Ini nggak masuk, nggak keluar. Kalau masuk biar di dalam, kalau keluar biar di luar dulu. Ini namanya dipegang, bukan ditahan.
tapi dipegang. Nafas itu berhenti dulu. Masuk, latifah 1 masuk. 2 putaran tasbih. Keluar, Allah. Pindah latifah 2 putaran tasbih. Sebetulnya nggak harus. Kalau nggak kuat, tasbihnya berhenti, nafasnya jalan. Ya toh? Betul. Kalau sudah nafasnya berhenti, tasbihnya jalan. 1 juga boleh. 1 nafas, 1 putaran tasbih masuk, keluar, 1 putaran tasbih lagi, tapi masih di latifah 1. Jadi 1 latifah keluar, masuk. Betul, boleh. Yang jelas nyamannya dipegang itu ditahan, jangan keluar, jangan masuk. Kalau masuk ya biar masuk, kalau keluar biar keluar. Kemudian di keluar dan masuk itu diam, nafasnya diam, bunyikan Allah, masuk ya Allah, keluar ya Allah. Gitu loh. Sudah cukup belum ya? Ya cukup dulu. Jadi ini yang paling sedengan. Jadi tengah-tengah, enak lah, sudah enak. Masuk 2 putaran tasbih, Allah. Di dalam nafas, keluar Allah. Di luar 2 putaran tasbih, masuk lagi Allah. Di latifah 3, keluar Allah. Di luar 2 putaran tasbih Allah. Dikirnya dalam tetap Allah terus, tapi keluar dan masuknya nafas kan Allah, kan gitu. Bisa diterima gitu. Jadi 7 latifah, masuknya nanti 4 kali, keluarnya 3 kali. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. 2 putaran tasbih. Ini di latifah ke-7 sudah ingatanmu, pikiranmu sudah gak kemana-mana, karena sudah terikat tadi, ada ikatan tadi. Ikatannya adalah nafas, anfas dan nafas minangka tali roh. Jadi jasmani, ruhani, rohani, idofi ini berasik maksud dengan bumi gemilang sampai ke mani itu tadi dengan nafas. Itu kenapa Qadiriyah harus megang, kenapa Sidqiyah harus diatur. Itu karena untuk berasik masuk tadi sebagai wujud cinta dan mencintai. Gitu. Mungkin mencintai dan yang dicintai, kemudian timbullah perasaan cinta. Mungkin. Nah, mohon maaf, Allah itulah cinta. Mungkin. Pernah dengar lagu rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak dulu hingga kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Ada instruksi, renungkanlah. Kali ini mungkin gak kenal lagunya. Ini era 90-an. Siapa dia nyanyi saya lupa. Agak kedudukannya hampir sama. Cinta itu tetap suci dan abadi, takkan hilang. Nah ini kan siapanya ini. Inilah Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang terbaru ya Allah Maha Penyayang,
sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Hari bertamasya, tamasya, ya menurut tamasya itu. Memang begitu, kalau sudah cinta itu biasanya mengajak tamasya. Ya loh. Oke, dimakan dulu ya, bicara dulu ya. Sudah konkret belum Bu? Sudah? Belum ya, sudah sebentar lagi. Sekali lagi, mohon maaf. Kalau kemudian terjadi adanya permusuhan baik antara laki-laki dan perempuan, baik antara raga dan nyawa, baik antara yang ngorok dengan yang mimpi, rusak semuanya. Maka terjadinya khalifah sudah dipertanyakan oleh malaikat karena sudah terjadi penciptaan yang tidak mau rukun. Kalau jenengan kula ini nggak mau rukun dengan dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri, menyesali keadaan yang telah terjadi, nggak akan terjadi khalifah itu. Nggak akan terjadi tebaran kasih sayang, nggak akan terjadi rahmatan lil alamin. Dan Allah wujudnya, Muhammad rasanya, dikatakan oleh Jibril, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti untuk bisa merasakan dilanjutkan di sekian. Betul. Ini pakemnya itu dulu agar benar-benar bisa dirasakan. 1 masuk, 2 keluar, 3 masuk, 4 keluar, 5 masuk, 6 keluar, masuk penuh sudah. Awak sak bujur penuh. Dan semoga berkah semuanya. Semoga didahar dulu keburu kelompok kerupuknya. Moga-moga kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga. Sing ki Bos. Singgol tapik. Oh, ndek sampean sing ki. Padha. Mangga. Situ saja. Saya nanti aja. Saya orang sini, Pak. saya nanti saja. Mangga. Dahar kriyen. Masya Allah. Sudah, tangkolek saja. Wali santri ya rata-rata. Wali santri rata-rata jamaah. Ini ya temen nggak bisa. Sing ora jam. Gimana? Wali santri ya Ngaji. sing ora rata-rata. Iya. Oke, sing istilah pembiayaan. Sing metu ngaji. Iya. Lah ora janda. Ya malah pondok era sejen. Ya karena aku ngaji ini. Jadi nek sing bahasane ngelati cocok ngono ya. Wah, cocok kan ngono ya. Karena runtutnya jelas ya. Secara teori mah Quran se menghafal ke
dan ngono dijelaske ayate baru dinyatane ngene rasake ngandel ora kudu diwaca bareng ora dipahamke ya kan bahasane bahasa kasar malah di kayak wong apa ora promosi tapi dipromoseke ya sing ngrungokne ngaji ku sing promoseke mana pe ngaji mana sing tahun ini paling gruduk selalu